Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya, Nak. Nah, jika kemarin itu metode penyelesaian SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, itu kan angkanya sudah jelas, model-modelnya sudah diketahui ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang soal ceritanya yang nanti modelnya atau bentuknya itu akan kita bentuk sendiri dari soal cerita ini. Oke, soal cerita sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Nah, Ani membeli 3 kg mangga, 1 kg jeruk, 2 kg jambu, harganya 62.000. Kalau Bimo beli 1 kg mangga, 2 kg jeruk, 2 kg jambu, harganya 48.000. Cici beli 2 kg mangga, 1 kg jeruk, 1 kg jambu, seharga 42.000. Jika Ani, Bimo, dan Cici membeli buah tersebut di toko yang sama, maka harga setiap 1 kg mangga, 1 kg jeruk, dan 1 kg jambu adalah. Nah, yuk kita misalkan X adalah harga 1 kg mangga, Y harga 1 kg jeruk, dan Z harga kilo jambu. Sehingga model matematikanya punya si Ani, Bimo, dan Cici, yaitu Ani karena dia beli 3 kilo mangga berarti 3X, karena dia beli 1 kilo jeruk maka Y aja ya, jangan 1Y. Oke, karena si Ani beli 2 kilo jambu maka 2Z, dan Ani harus bayar 62.000. Berarti ini persamaannya sama dengan 62.000, dan ini Ani merupakan persamaan 1. Nah, Bimo, kalau Bimo beli 1 kilo mangga berarti X aja, jangan 1X. Nah, terus Bimo beli 2 kilo jeruk, 2Y. Bimo beli 2 kilo jambu berarti 2Z, dia harus bayar 48.000. Jadi Bimo merupakan persamaan kedua. Nah, yang Cici dia beli 2 kilo mangga berarti 2X, dia beli 1 kilo jeruk berarti Y, dan dia beli 1 kilo jambu, harganya yang harus dibayar 42.000. Nah, ini adalah model matematikanya untuk SPLTV persamaan 1, 2, 3. Ini karena ada 3 persamaan sistem. Oke, karena ini persamaan linear 3 variabel. Ini modelnya ya, Nah ya, dari soal cerita ini kalian harus bisa membentuk model matematikanya ini. Oke, penyelesaiannya kita mau tahu harga berapa 1 kilo jeruk, 1 kilo jambu, dan 1 kilo mangga. Oke, pakai cara kemarin yang sudah kita bahas, karena modelnya sudah kita tahu. Kalau kemarin contohnya udah langsung ke model ya, bukan soal cerita. Nah, soal cerita kita buat modelnya, lalu kita selesaikan dengan metode penyelesaian eliminasi, substitusi atau gabungan. Pertama kita eliminasi dulu persamaan 1 dan persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, kita hilangkan. Siapa yang mau dihilangkan? Oh, karena dia di sini ada 2 agar kita tidak menyamakan koefisien, ya udah kita hilangkan si Z aja. Jadi kalian ya boleh menghilangkan X, Y, atau Z terlebih dahulu, terserah kalian. Tapi nanti ketika di langkah eliminasi kedua harus sama yang dihilangkan variabelnya seperti yang langkah pertama ini. Gitu. Jadi kalau ini kan karena dia koefisiennya sudah sama, ya udah kita hilangkan si Z-nya aja. Tapi kalau misalnya kalian ketemu Y-nya yang koefisien sama, atau tiga-tiganya ini nggak ada koefisien yang sama, ya udah terserah pilih kalian terus dengan cara mengalihkan untuk menyamakan koefisien variabelnya. Begitu ya. Karena ini Z sudah sama, ya udah kita hilangkan si Z-nya aja. Gitu. Yuk kita hilangkan si Z-nya. Karena sama-sama positif, ya udah berarti kita kurangkan untuk menghilangkan variabel Z. 3X dikurang X berarti tinggal 2X. Y dikurang 2Y tinggal min Y. Oke, tadi ini kan positif karena dikurangkan dia jadi min ya, min 2. Oke, jadi ditambah 1 jadinya min Y. Oke, 2 dikurang 2 habis variabel Z-nya. Oke, 62.000 dikurang 48.000 yaitu 14.000. Nah, ini persamaan 4. Oke, kita lanjut ke eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, persamaan 1 dan persamaan 3 juga kita harus hilangkan si Z. Oke, nah ternyata persamaan 1 dan persamaan 3, oh ini sudah dikalikan 2. Nah, ini kita kalikan 2 persamaan 3
supaya dia menghilangkan si Z-nya. Oke, jadi persamaan 3 tadi yang ini ya. Nah, kita kalikan 2 kali 2 jadi 4. Terus ini 2 dikali 1 jadi 2Y. 2 dikali 1 Z jadi 2Z. Gitu ya. Nah, ini sudah dikalikan 2 dari persamaan 3. Nih, dikali 2 karena mau menyamakan koefisien dari variabel Z. Nah, kita akan menghilangkan variabel Z. Kita eliminasi. 3 dikurang 4X jadi min X. Y dikurang 2Y jadi min Y. 2 dikurang 2 habis. Oke, dihilang variabel Z-nya. Oke, 62.000 dikurang 84.000. 84.000 nya juga. Tadi kan persamaan 3-nya 42.000 ya. Ya, karena dikalikan dengan 2 jadi 84.000. Oke, 84.000. Oke, kita kurangkan jadi dia minus ya kan. Jadi dia lebih besar. Oke, dapat. Nah, ini kenapa bawa kok jadi positif ya? Ini dikit supaya nilainya nggak minus, kita mau untuk mempermudah hitungan. Ya udah nggak apa-apa kalau kita mau kalikan min, tapi kalau dikalikan ya dikalikan semua setiap bagiannya, gitu kan? Karena ini penjumlahan. Oke, beda dengan perkalian dikalikan dengan kali gitu kan ya. Oke, jadi ini dikalikan dengan min jadi positif, Y-nya dikalikan dengan min jadi positif. 22-nya juga dikalikan dengan min, dia jadi positif. Dapatlah persamaan 5. Oke, sekarang kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5 untuk dapat nilai X. Oke, nah untuk nilai X berarti siapa yang mau kita eliminasi? Si Y-nya. Oke, karena koefisiennya kan sudah sama-sama 1 di persamaan 4 dan persamaan 5. Ini persamaan 4 koefisiennya 1 si Y, dan persamaan 5 koefisiennya juga 1, jadi kita eliminasi saja si Y-nya supaya kita dapat nilai si X. Oke, karena dia udah koefisiennya sama, yang satu plus, yang satu min sama plus gitu kan, kita jumlahkan, jangan kita kurangkan. Oke, kalau kita kurangkan nanti mereka jadi min 2 gitu, min 2Y ya, makanya kita beri tanda tambah. Oke, yuk kita 2X ditambah X jadi 3X, min Y ditambah Y habis ya kan, yang satu negatif yang satu positif habis. 14.000 kita tambahkan 22.000 jadi 36.000. 3X sama dengan 36.000. Berapa nilai X supaya hasilnya 36? X sama dengan 12.000. Sudah dapat nih, kita dapat nilai X sama dengan 12.000. Kalau salah satu variabel sudah kita ketahui nilainya, tinggal substitusikan. Oke, substitusikan kemana? Ke yang easy, yang mudah kita persamaannya. Persamaan 4 atau persamaan 5 terserah. Oke. Nah, kalau di sini kita Ibu Omi tulis substitusikan ke persamaan 4 untuk mendapatkan nilai Y. Oke, karena persamaan 4 2X min Y, ya udah kita ganti nilai X-nya jadi 2 dikali 12.000, ya kayak dikurang Y sama dengan 14.000. Karena tadi persamaan 4 kan 2 kali X, 2X ya, X-nya kita ganti dengan 12.000. Gitu ya. 2 kali 12 24.000 dikurang Y sama dengan 14.000. Tadi di sini 24.000-nya positif, pindahkan ke kanan. Oh, atau sebaliknya. Gitu kan. Yang 14 pindah ke kiri. Nah, karena Y-nya negatif, pindahkan ke kanan supaya dia jadi positif. Gitu ya, Nak. Oke, terus karena Y-nya pindah ke kanan, terus kita tukar tempat tanpa mengganti tanda. Tukar tempat. Yang tadinya Y-nya sebelah sini kan jadi positif, ya udah tukar aja sebelah kiri. Nah, yang di sini jadi kan tadi dia positif kan, tetap positif, dan 14-nya pindah ke kiri jadi negatif, iya tetap sama karena tukar posisi aja tapi tidak merubah tanda. Nah, jadi didapat Y sama dengan 24.000 dikurang 14.000 sama dengan 10.000. Dapat deh nilai Y dan nilai X. Tinggal siapa yang belum? Nilai Z. Oke, nilai Z itu kita masuk substitusikan ke persamaan 3. Oke, persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 juga boleh. Yang penting kita dapat nilai Z-nya. Oke, kenapa di persamaan 3 Bu Omi? Ya, karena persamaan 3 itu dia nggak ada koefisiennya Y sama Z-nya. Jadi nggak usah mengali-ngalikan gitu. Oke, makanya pokoknya kalian pilih yang paling mudah untuk kalian menghitung yang mana kira-kira persamaan yang akan kalian pilih. Oke, yuk kita masukkan ke persamaan 3. 2X, Y, dan Z. Nah, kenapa Z ini? Iya, karena Z-nya kan nggak ada koefisien, berarti kalian juga nggak ngebagi-bagi. Itu ya. Oke, X-nya kita masukkan 12.000 karena ini tadi persamaan 3. Terus Z, Y-nya adalah 10.000, Z-nya koefisiennya hanya 1.
Oke, sekarang kita jumlahkan 2 dikali 12 24.000, ini ditambah 10.000, Z sampai dengan 40.000, ya kan? 42.000. Oke, kita jumlahkan 24 tambah 10.000 jadinya 34.000, atau bisa seperti ini juga, Z sama dengan langsung kita pindahkan ke sebelah kanan semua, kan positif pindahkan ke kanan semua, jadinya min gitu kan. 42.000 dikurang 24.000 terus dikurangin lagi 10.000, hasilnya 8.000. Oke, kita sudah dapat nilai X, Y, dan Z, maka didapat bahwa harga 1 kilo mangga 12.000, harga 1 kilo jeruk adalah 10.000, dan harga jambu adalah 8.000. Oke, gitu ya nak. Nah, soal cerita lagi nih. Oke, masih sama soal cerita. Diketahui harga 4 kilo salak, diketahui harga 4 kilo salak, 1 kilo jambu, dan 2 kilo kelengkeng harganya 54.000. Harga 1 kilo salak, 2 kg jambu, 2 kg kelengkeng 43.000. 6 kilo salak, 2 kilo jambu, dan 2 kilo kelengkeng harganya 75.500. Nah, pertanyaannya bukan ditanya harga 1 kilo salak, 1 kilo jambu, atau 1 kilo kelengkeng. Jumlah harga 1 kilo salak dan harga 1 kilo jambu. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah tahu 1 kilo salak harganya berapa, 1 kilo jambu harganya berapa, dijumlahkan, atau di sebelah sini nih, jumlah harga 1 kilo X ditambah Y. Kalau kita pemisalannya salak sih, harga salak itu X, harga 1 kilo jambu itu Y, dan harga 1 kilo kelengkeng adalah Z. Oke, yang ditanya harga 1 kilo salak ditambah 1 kilo jambu. Berarti kita hanya cari variabel X dan Y aja, Bu Ami. Iya, cari aja variabel X sama variabel Y. Z nggak usah dicari, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Kita bikin modelnya dulu tentunya, ya kan? Oke, tadi kita sudah misalkan si X adalah harga 1 kilo salak, Y adalah 1 kilo jambu, dan Z adalah harga 1 kilo kelengkeng. Oke, dari persamaan 412. Oke, sama dengan 54.000. 1 kilo 122 harganya 43.000. Oke, 622 berarti 622 75.500. Oke, ini jadi dapat sistem persamaan linear 3 variabelnya nih. Sekarang kita cari harga 1 kilo salak dan 1 kilo jambu. Oke, eliminasi. Oke, eliminasi dulu persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, kita hilangkan si Z karena kita nggak mau cari si Z kan. Oke, maksudnya kita hilangkan si kelengkeng gitu. Kelengkeng ini kan kita nggak mesti cari, kita cari X sama Y nya aja. Ya udah, hilangkan si Y nya, si Z nya. Oke, kita hilangkan ya. Oke, variabel koefisien ini sudah sama, sudah, ya udah, tinggal eliminasi aja, nggak usah dikalikan lagi karena koefisiennya sudah sama. Oke, langsung kita eliminasi. 4 kurang X jadi 3X, Y dikurang 2Y jadi min Y. Udah habis. Oke, 54 dikurang 43 hasilnya 11.000, dapat persamaan 4. Simpen dulu. Oke, sekarang eliminasi persamaan 1 dan 3 sama, tetap hilangkan si Z juga. Oke ya, tinggal eliminasi karena koefisiennya sudah sama, nggak usah dikali-kalikan lagi. Oke, 6 dikurang 4 sama dengan 2, 2 dikurangin 1 sama dengan 1. Oke, 75.500 dikurang 54.000, dapatlah 21.500, dan ini 2X tambah Y sama dengan 21.500 persamaan 5. Oke, kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Oke, siapa yang mau kita cari, si X atau Y? Terserah, boleh X dulu atau Y dulu. Oke, kayaknya lebih. Nah, karena ini sudah didapat, kita mau eliminasi. Sebenarnya ini bisa kalian langsung eliminasi si Y ya, langsung dijumlahkan aja gitu. Tapi karena ini Bu Omi kalikan 2 dan ini kalikan 3, ya udah, berarti kita cari si Y dulu. Oke, ternyata ini terlalu lama. Oke, bisa kalian coba dulu, kalian mengeliminasi si Y dapat nilai X, nanti nilainya sama atau enggak gitu ya. Oke, kita ikuti yang ini dulu aja. Oke, kita eliminasi si X dengan menyamakan koefisien 3 dan 2 ini. Oke, kita kalikan yang atas, kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 3. Dapatlah koefisiennya 6x ya. Oke, yang di atas Y jadi 2Y, 11.000 jadi 22.000. Yang
Y kita kalikan 3 dan 21.500 kita kalikan 3. Oke, lalu kita eliminasi atau kita kurangkan. Kalau yang ini tadi kita menghilangkan Y-nya, ya udah kita jumlahkan ya, tambahkan karena ini tandanya min sama plus. Sedangkan ini min sama plus. Oke. Ini harus tandanya adalah min. Ya, min. Kenapa min? Karena kita menghilangkan si X yang satu positif. Oke, jadi harus kita kurangkan. Kalau kita menghilangkannya tandanya plus. Kita kurangkan, oke, jadi min 2Y, yang ini tadi plus, karena dikurang ya jadi min juga, jadi min 5Y. Oke, 22 kita kurangkan dengan min, jadi dia nilainya min 22.500. Ya, sama dengan min dibagi min positif, ya udah dapatnya 5.500. Dari mana Bomi? 42.500 dibagi dengan 5, dapat nilainya Y sama dengan 8.500. Oke, sudah dapat nilai Y, ya udah kita substitusikan nilai Y sama dengan 8.500 ke persamaan 4 nih, persamaan 4-nya ya, yang ini ya. Yuk, substitusikan si Y. 3X dikurang Y sama dengan 11.000, ganti nilai Y dengan 8.500. 3X dikurang 8.500 sama dengan 11.000. Oke, pindahkan si 8,5 ini ke kanan, jadi dia min, sekarang jadi positif karena pindah. Oke, 3X sama dengan ditambahkan 11 tambah 11.000 tambah 8.500 jadi 9.500. X-nya oke, 9.500 dibagi 3. Dapat si X adalah 6.500. Si Z gimana Bomi? Enggak usah, itu kan harga pengkeng, kan yang ditanya berapa harga salak dan harga jambu. Yang ini harga salak, yang ini harga jambu. Nah, jumlahnya ya udah kita jumlahkan berapa hasilnya. Yo, kalian bisa jawab ya. Jadi 6.500 ditambah 8.500 sama dengan 15.000. Nih ya, pintar. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang lain. Ini ada si Hesti, ada si Ilham, ada si Johan. 3 tahun yang lalu jumlah usia Hesti, Ilham, dan Johan adalah 33 tahun. Sekarang usia Hesti 2 tahun kurang dari usia Ilham. Sedangkan jumlah usia Ilham dan Johan 30 tahun. Ini usia sekarang ya. Jika sekarang tahun 2020, Hesti lahir pada tahun berapa? Kalau ditanya Hesti lahir tahun berapa, kita harus cari usia Hesti sekarang. Terus kita kurangkan dengan tahun 2020 untuk tahu Hesti lahir tahun berapa. Gitu ya, Nak. Oke. Misalkan usia sekarang Hesti itu X, usia sekarang si Ilham itu Y, dan usia sekarang si Johan itu adalah Z. Nah, yuk kita masukin ke penyelesaiannya. 3 tahun lalu jumlah usia Hesti, Ilham, dan Johan 30 tahun. 33 tahun yang ini nih. 3 tahun yang lalu jumlah usia Hesti, Ilham, dan Johan 3. Berarti usianya Hesti dikurangin 3 tahun yang lalu usianya si Johan. Ilham 3 tahun yang lalu dikurangin kan ke usia Johan yang 3 tahun lalu. Nah, dijumlahin sama dengan 33. Oke, berarti X dikurang 3, usia Hesti dikurangin 3 karena 3 tahun yang lalu gitu kan. Mereka umurnya 33 jumlahnya. Nah, berarti X dikurang 3, Y dikurang 3, Z dikurang 3. Ini min semua. Hutang. Oke, berarti jadi min 9. X, Y-nya, Z-nya semuanya positif. Oke. Nah, oke, sama dengan 33. Oke. Terus yang min 9 kita pindahkan ke kanan. Nah, oke, jadi positif. Ya udah 33 tambah 9 sama dengan 42. Berarti X ditambah Y tambah Z sama dengan 42 tahun untuk usia sekarang. Nah, ini jadinya jumlah usia sekarang gitu kan. Nah, ini jadi dapat persamaan 1 gitu ya. Nah, terus sekarang ada soalnya lagi. Mana? Sekarang usia Hesti 2 tahun kurang dari usia Ilham. Nah, usia Hesti 2 tahun kurang dari usia Ilham sekarang. Berarti usia Hesti si X kan, usia Hesti sama dengan 2 tahun kurang dari usia Johan. Johan dikurangin 2. Ini adalah usia Hesti. Nah, ini adalah persamaan 2. Nah, terus sedangkan jumlah usia Ilham dan Johan 30 tahun. Ilham itu tadi Y, Johan itu Z, ditambahin ya kan sama dengan 30. Usia Ilham dan Johan jumlahnya 30 tahun. Ini adalah
persamaan 3. Oke, kita udah dapat persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ini adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Tinggal kita selesaikan penyelesaiannya. Oke, substitusi eliminasi lagi, Bomi. Iya dong. Nih dia. Yuk kita substitusikan. Bu, kok nggak eliminasi? Iya dong, ini kan dapat X. Ada X, udah udah bentuk eksplisit. Ini kita masukkan aja ke persamaan 1. Nah, X-nya yang ini kita ganti ke persamaan jadi yang ini di persamaan 1. Ini substitusi. Oke, yuk kita masukkan X tambah Y tambah Z sama dengan 42. Ini adalah persamaan 1. Lalu kita ganti si X-nya, si persamaan 2 tadi jadi Y min 2 ditambah Y tambah Z sama dengan 42. Oke, Y-nya ditambah Y jadi 2Y. Z tetap min 2 kita keluarkan sama dengan 42. Lalu min 2 kita pindahkan ke kanan, dia jadi positif kan, jadi 42 ditambah 2 sama dengan 44. Dapatlah persamaan 4. Nah, lalu persamaan 4 dan 3 kita eliminasi. Iya, karena ini kan Y sama Z, persamaan 3 Y sama Z. Oke, kita nanti dapat antara Y dan Z gitu kan. Nah, eliminasi persamaan 3 dan persamaan 4. Oke, kita eliminasi si Z karena yang koefisiennya sama. Ini koefisiennya sama-sama 1. Ya udah, berarti kita cari si umur si Ilham. Si Y-nya itu umur Ilham. Yuk kita mah. Lalu diapakan, Bomi? Karena sama-sama plus, ini harus kita tanda kurang, eliminasi dikurang. Oke, karena dia sama-sama plus, bukan dijumlah tapi dikurang. Oke, jadi nanti ini habis. Y dikurang 2Y min Y. Z dikurang Z habis. 30 dikurang 44 min 14. Oke, min dibagi min sama dengan positif. Berarti Y-nya sama dengan 14. Oke, kita dapat umur Ilham 14 tahun untuk sekarang. Terus umur Hesti berapa? Ya substitusikan di persamaan 2. Ini kan umur Hesti. Oke deh, berarti Y-nya kita substitusikan Y sama dengan 14 ke persamaan 2. Oke, ini umur Hesti sama dengan umur Ilham dikurang 2 tahun. Oke, X sama dengan 14 dikurang 2. Nah, ini dia dapat X sama dengan 12. Ini adalah umur Hesti. X sama dengan Hesti. Berarti sekarang tahun 2020, sehingga Hesti lahir pada tahun 2020 dikurangin 14, yaitu tahun 2008. Ya, Hesti lahir di tahun 2008 karena umurnya 12 tahun. Sekarang ini jawabannya yang C. Oke ya. Oke, begitu. Terus sekarang oke, lanjut ke latihan soal. Contoh soal lanjutnya. Nih, pecahan Bomi, jangan bingung. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, sistem persamaannya kayak gini, persamaan linear 3 variabelnya yang ada seper X, seper Y, sama seper Z. Jangan bingung, kalian harus gunakan pemisalan. Oke, misalkan seper X itu sama dengan A, seper Y sama dengan B, seper Z sama dengan C. Oke, supaya kita nggak pakai seper dalam menyelesaikan, nah kita ganti. Karena yang di atas ini koefisiennya 1, nah berarti kan seper A sama dengan A. Ya udah, berarti si A. Oke, kalau misalnya koefisien di atasnya 2, karena seper Y-nya sama dengan B, ini kan sama aja 1 per Y dikali 2, makanya 2 per Y. Oke, berarti jadinya 2B, 2 dikali seper Y. Seper Y tadi tuh B, ya berarti kan 2B. Nah, gimana? Paham nggak sampai sini? Oke, lanjut lagi. Karena 3, berarti ini kan sama aja 1 per Z dikali 3, makanya dapat 3 per Z. Jadi seper Z itu adalah C, berarti seper Z dikali 3, berarti 3 dikali C atau C dikali 3. Oke nih, dapat cincin sampai sini sama dengan 11. Nih kita pakai pemisalan biar nggak pakai pecahan, nggak pakai per. Oke, nanti kita balikan kembali. Nah, udah sampai sini. Begitu juga yang persamaan 2, karena dia 4X jadi 4A, 5 per Y jadi 5B, 2 per Z sama dengan 2C. Oke, tanda tetap sama, yang hanya berubah yang hanya aja pecahannya, karena kan kita misalkan. Ya, lihat di koefisien di atasnya gitu ya. Oke, next kita dapat persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Terus gimana dapat tahu nilai X, Y, Z nya? Oke, kita eliminasi. Yuk kita selesaikan.
Langkah pertama dan kedua, eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 yang sudah kita misalkan tadi. Ini persamaan 1 persamaan 2. Oke, langkah pertama kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, bersama 1 persamaan 2 kita kalikan 2 kalikan 3. Kenapa kita menghilangkan si C? Terserah kalian boleh hilangkan si B, boleh hilangkan si A. Oke, yang penting nanti langkah selanjutnya kalian samakan hilangkan sesuai dengan yang langkah pertama yang akan kalian hilangkan. Di bawah ini di sini akan menghilangkan si variabel si C. Oke ya. Yuk kita karena udah dikalikan, yang ini dikalikan 2 semua, ini jadi bentuknya. Ini dikalikan 3 semua jadi ini. Terus sekarang karena ibu hamil menghilangkan si C, yang satunya negatif, yang satunya positif, berarti kita jumlah, kita tambahkan, jangan kita kurangkan gitu ya. Nah yuk kita jumlahkan 2A ditambah 12 jadi 14 min 4B ditambah min 15B. Ya udah ngejumlah mereka kan jadi ngutang-ngutang semua, min 19B. Oke, min 6 ditambah 6C jadi habis. Oke, yang ini 22 ditambah min 9 jadi 22 dikurang 9 jadi 13. Dia dapat persamaan 4. Oke, hilang si C. Kita lanjut eliminasi persamaan 2, 3. Boleh juga 1, 3. Ibu Ami pakai yang persamaan 2 dan 3 untuk hilangkan si C ya. Oke, Ibu Ami tetap yang boleh pakai 1 sama 3 Bu Ami. Boleh, yang penting nanti kalian hilangkan si C juga gitu ya. Oke, yuk kita hilangkan C, berarti koefisiennya disamakan, yang C nya nah ini 2, ini jadi yang ini kali 1, ini kali 2, kan ini 1, di sini 2, ini kalikan 1 kalikan 2. Oke, jadi dapat ini, lalu kita jumlahkan. Kenapa ditambah? Karena di variabel C nya yang satu positif, yang satunya negatif. Oke deh, ternyata di sini jadi sama juga Bu Omi koefisiennya. Iya. Jadi kalau yang satu positif negatif ya habis juga, tak hilang juga. Jadi yang hilang 2, iya nggak apa-apa lah. Hilang yang A, hilang yang C, ya udah dapat deh nilai B-nya. Nah, min 5B ditambah 6 ya udah. Nih utang 5 bayar 6 sisa 1 plus. Oke, B sama dengan 3. Sudah dapat B sama dengan 3. Ini baru B ya, bukan X atau Y atau Z-nya, baru B. Oke, belum selesai. Oke, maka kita substitusikan ini tadi si B ke persamaan 4. Nih, persamaan 4 ini 14A dikurang 19B sama dengan 3. Oke, kita substitusikan si B, masukkan atau gantikan si B di persamaan 4 tadi. Nah, ini kita ganti. Oke, B-nya jadi 3. Berarti dikali 19 dikalikan 3 sama dengan 57. Oke, yang ini negatif pindahkan ke kanan jadi positif. 13 tambah 57 jadi 70. Jadi 14A sama dengan 70. A 70 dibagi 14 dapat nilainya 5. Kita dapat nilai B, kita dapat nilai A. Mana yang belum? Nilai C. Oh, kita cari nilai C. Oh, nggak usah cari nilai C, cari dong. Nah, cari nilai C kita substitusikan di persamaan yang kedua. Iya, 2. Ini Bu Omi masukin ke persamaan 2. Boleh masuk ke persamaan 1 Bu Omi? Boleh. Persamaan 3? Boleh. Yang penting kalian dapat nilai C. Oke, gitu ya. Ini Bu Omi masukkan di persamaan 2. Oke. 4A, A tadi nilainya 5, B tadi nilainya 3, C belum tahu. Oke, yang kita cari. 4 kali A 20, 5 dikali B, 5 dikali 3 adalah min 15, 20 dikurang 15 sisanya 5 nih, ya kan? Oke, 5 ditambah 2C sama dengan min 3, ini positif, pindah ke sini jadi negatif. Min 3 min 5 jadi sama dengan min 8. 2C sama dengan min 8, C sama dengan min 8 dibagi 2. Min positif, salah, negatif dibagi positif nilainya min 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi kita dapat nilainya min 4. Sudah deh, kita dapat A, B, dan C, nilai A, B, C. Oh, jadi X, Y, Z nya ini Bu? Belum selesai nih. Oke, tadi kan kita misalkan super A itu super X itu si A, super Y itu sama dengan B, super Z itu sama dengan C. Oke deh, berarti kan kita dapat tadi A, B, C gitu kan. Berarti nah ini X-nya kita kali silang, kita tukar tempat nih. X jadi A-nya di sini, X-nya di sini. Oke, itu kan kali silang. Ini A ini kan sama aja A per 1 gitu kan. Kita bisa tukar tempat juga nih, si X sama si A-nya. Oke, jadi X sama dengan 1 per A. A tadi kita dapat adalah 5, berarti X sama dengan 1 per 5.
dan Y 1/B. Berarti B itu tadi kita dapat adalah 3, berarti Y adalah 1/3, dan Z itu 1/C. Kita dapat nilai C adalah -4. Oke, berarti dapat 1/-4 atau -1/4. Minnya kita pindahkan di tengah-tengah, karena positif dibagi negatif hasilnya negatif. 1/4 dapat dia nilai X, Y, dan Z. Nah, jadi bukan X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 3, Z-nya sama dengan -4. Enggak, kita balikan lagi ke pemisalan tadi. 1/X sama dengan A, 1/Y sama dengan B, 1/Z sama dengan C. Jadi kita dapat X sama dengan 1/A, Y sama dengan 1/B, Z sama dengan 1/C. Lalu kita ganti si A, B, C-nya ini dengan yang apa yang kita dapat. Oke, jadi kita dapat nilai X, Y, dan Z gitu. Jadi jangan bingung kalau ketemu soal yang pecahan seperti ini gitu ya nakku. Oke deh, nah, selesai. Semoga kalian memahaminya, dan ini adalah latihan soalnya nomor 1, nomor 2, dan ini nomor 3. Belum. Nah, ini nomor 3-nya. Oke, nih kalau ini ditambah berapa nilai X tambah Y tambah Z? Berarti bukan yang ditanya bukan nilai X, bukan nilai Y, bukan nilai Z, tapi kalian cari nilai X, Y, Z terus kalian tambahkan gitu. Bomi kalau yang masukin yang tadi, yang di contoh soal yang ini tadi, gimana dong kalau itu ditambahin semua? Ya udah, kalian tambahkan aja 1/5 ditambah 1/3 tambahkan ditambah min 1/4 atau dikurang 1/4. Nanti kalian nggak ingat, penjumlahan pada pecahan nggak bisa dijumlahkan kalau penyebutnya nggak sama gitu ya. Kayak kemarin kita belajar di pertidaksamaan rasional bentuk pecahan. Oke deh, selamat mengerjakan. Bisa kalian ulang-ulang lagi video Ibu Omi kalau belum dipahami. Begitu ya anakku.